enak banget, dia datang tinggal ngasih hadiah. Jadi kan di memori anaknya, wow papaku, wow ini lah yang bad cop aku dong gitu. Coba lo aku ditipu, gak dikerjain. Anaknya laki, itu turunan kamu kayaknya ya kalau gitu ya. Mama tuh ngomongnya tuh kurang gede tahu di kupingku. Kurang gede apa lagi? Orang aku udah pakai urat kok ngomongnya. Kenan sini dulu nak. Ya. Coba. Kenapa kamu nggak mau ikut? Karena later I will not do anything. Karena soalnya kemarin dia udah Kenan, kamu kemarin udah tanya sama teman-temanmu banyak yang nggak ikut ya? Nggak terlalu banyak. Iya, mama temen aku nggak ada yang ikut, nanti aku nggak ditemenin ya gitu. Oke deh, ikan. Ya ampun nak, kakimu kotor banget. Emang gitu? Yuk. Udah, aku salim dulu, aku mau naik mobil. Nanti sore aja ikut ya. Nanti sore. Mau kemana kita? Salim dulu. Tahu tinggi ya? Let's go. Kita mau berangkat ya. Excuse me. Kakak, aku berangkat ya. Salim. Dah. Bahasa jadi emang si Kenan ada Kenan juga dapat. Iya, Kenan juga dapat. Oke, cocok. Oh iya, sama hari ini aku ada janjian. Jadi udah lama sebetulnya aku pengen janjian, cuman kan anak-anak selalu sekolah pulangnya agak sore, dan kemarin ketika aku ketemu sama bu dokternya itu dibilang, Bu, kalau daripada susah nyari jadwalnya, karena aku pikir aku harus bawa anak-anak ke rumah sakit gitu, mau buat assessment psikologi. Itu udah penasaran aja gitu. Jadi kan setiap anak itu lahir dengan psikologi traitsnya masing-masing, jadi karakternya kan beda-beda. Sama kayak Keisha ke Kenan, terus Kenan ke Kalendra pasti kan beda. Cuman kalau terlalu kecil, misalnya usia Kalendra itu masih belum terlalu bisa di assessment karena dia belum terlalu kebentuk personality-nya. Nah kayaknya di usia Kenan Keisha udah mulai bisa. Nah ini tuh enaknya apa, bisa hasil assessment itu bisa kita ngelihat anaknya ini apakah kecenderungannya dia lebih ke anak yang ekspresif atau enggak segala macam. Jadi aku bisa bantu anak-anak lebih reach goalsnya, mungkin minat dan bakatnya itu lebih kemana. Jadi masukan buat aku orang tuanya justru gitu, karena kan kita kesempatan untuk ngedidik anak itu kan cuma sekali jalan ya. Anak itu kan nggak bisa diundur gitu usianya, ayo ini salah ayo diundur. Jadi aku pengen kasih yang terbaik buat anak-anak, karena masa-masa anak-anak di rumah ini aku jadi miris. Masa-masa anak di rumah ini pondasinya mereka buat nanti mereka sampai besar, mau sampai udah nikah atau bahkan mereka nanti udah punya anak sendiri, mereka kan pasti akan ingat momen-momen pada saat mereka itu di rumah gitu. Jadi kalau dibilang tuh ya, dari usia 0 sampai misalnya 18 tahun, 20 tahun, misalnya 25 tahun, itu kan masih biasanya lekat banget sama orang tuanya, bisa tinggalnya masih bareng dan sebagainya. Nah itu sebetulnya adalah the shortest time, karena ketika mereka menikah, mereka akan menghabiskan waktu dengan suami atau istrinya yang mudah-mudahan dikasih usia panjang, dikasih usia pernikahan panjang di luar rumah. Mereka bangun keluarga sendiri, itu harapannya bisa sampai 50 tahun dan sebagainya, which is lebih lama mereka nanti akan di luar. Tetapi short term pendidikan ini malah justru yang akan membuat mereka lebih menjadi pondasi dari mereka di masa depan. Jadi pengennya sebagai orang tua tuh nggak salah gitu, karena ngedidik anak sekarang sama ngedidik aku waktu aku ingat aku dididik tuh dulu sama mamaku begini gitu. Valuesnya sama, kayak sopan santun ke orang tua, ininya semua tuh values tuh nggak akan pernah berubah, norma tuh nggak akan pernah berubah.
Tetapi cara pendekatan kita ngebilangin ke anak itu seperti apa itu lebih beda kan. Nah saya ini kan yang kurang ilmu ya, jadi lebih baik aku ada masukan juga gitu, ngelihat kondisi anak aku sekarang seperti apa. Bu, ini minatnya di sini loh, bisa diginiin loh Bu. Oh Bu, si Kenan ini ternyata anaknya misalnya sensitif loh Bu, jadi kalau cara ngomong sama Kenan tuh harus gini, kalau ngomel-ngomel dia malah justru nggak denger, misalnya gitu ya. Jadi aku butuh itu intinya, butuh parenting guidance gitu. Karena aku kalau ngobrol sama bapaknya sama-sama on gitu. Bapaknya, ah udahlah kalau untuk masalah pendidikan kamu aja lah, katanya gitu. Aku mah nggak tega kalau bapaknya kalau sama anak-anak lebih lebih lemah gitu loh. Jadi dia pengennya bagian manja-manjainnya aja, ya kan, bagian wah kakak pintar ya puasanya, mau hadiah apa nanti papa beliin. Enak banget dia datang tinggal ngasih hadiah. Jadi kan di memori anaknya, wow papaku, wah ini lah yang backup aku dong gitu. Jadi kakak nanti harus gini ya, karena nanti kamu harus gini. Aku nanti pas mereka bisa ngejalanin, bapaknya datang kucuk kayak penyelamat bawa hadiah. Oh my god, jadi ini inilah intinya buat masukan buat para orang tua. Kenan overall bagus semua, cuman Englishnya aja. Jadi semuanya tuh bagus banget gitu. Englishnya aja yang ada di spellingnya sama readingnya udah bagus tapi kurang fluent. Tapi cuman itu kalau Kenan. Terus habis itu dia di sekolah tuh ternyata behaviornya bagus banget. Coba loh, katanya sopan banget. Terus habis itu kalau guru ngomong nggak pernah ngomong balik, selalu mendengarkan. Oh my god, aku bilang coba di rumah kayak gitu ya. Di rumah tiap hari kak bawaannya mau ngajak mamahnya berantem, ya Allah. Ya kan aku bilangin Kenan ini gini, tapi mah gini. Oh astagfirullahaladzim, kalau nggak bikin mama aku teriak nih belakangan ini, Kenan gitu, nggak puas dia rasanya. Nah kalau misalnya si Keisha, everything is good. Malah kan aku paling takut yang science ya, karena kan Keisha tuh kalau ada PR IPA tuh kan deg-degan aja bawaannya, dia kayak apa ini gini, kayak panik gitu kan. Tapi nilainya bagus kok, A. Iya, makanya aku tadinya mikir, wah science kalau nilainya agak misalnya B atau gimana itu ya nggak apa-apa lah gitu. Karena aku ngelihat anaknya panikan banget kan ketika science gitu. Nah ini terus habis itu masukannya anak-anak dikasih after school activity gitu katanya. Gurunya tipe yang harus balance Bu, nggak boleh belajar aja, anaknya harus punya hobi, anaknya harus punya ini. Nah si Kenan kan yang aku ditipu itu loh sama Kenan, kurang ajar. Yang kemarin aku sempat marah karena aku tanya, Kenan mau Kenan yang daftar atau mama daftarin di gurunya Kenan gitu untuk after school activity ambil basket, karena Kenan waktu itu maunya basket kan. Dia bilang aku aja mah gitu. Ya udah lebih bagus kalau kamu yang daftar kan lebih pede jadinya gitu. Oke kan aku menunggu, udah daftar, aku tanya, udah daftar, udah mah gini-gini. Nah pas hari apanya gitu ya, Kamis kalau nggak salah tuh si gurunya tuh kasih ini update, si Kenan udah masuk kelas basket. Tapi ternyata itu CCA. Nah CCA nya dia tuh harusnya ngambil yang lain, ini malah dia tuh ngambil CCA nya basket. After school activity-nya gak didaftarin sama dia. Itu udah jalan berapa lama. Abis itu tuh aku tanya, Kenan, kok kamu ternyata nggak daftar basket ya? Kan aku daftar CCA-nya basket. Iya, maksud mama yang pulang sekolah itu loh. Kamu kan CCA harusnya robotik atau apa gitu loh. Nah ini kan kamu harusnya enggak mah, aku maunya CCA-nya yang basket. Aku nggak mau ada eskul pulang sekolah. Kata dia, selama ini aku taunya kamu mah. Ih bener-bener deh gitu. Coba lo aku ditipu, gak dikerjain. Laki-laki itu turunan kamu kayaknya ya kalau gitu ya. Tipu-tipu, cheating gitu makanya. Tapi so far so good sih sayang. Oke sayang, aku udah nyampe rumah. Ya aku mau ini ke anak-anak. Dadah. Assalamualaikum. Ya tadi aja di lapangan kali lari-lari. Habis main bola ya? Naik. Assalamualaikum Tina. Waalaikumsalam Mama. Nah, kejar-kejaran. Mami, aku tuh pengennya tuh
futsal, tapi aku tuh nggak maunya kalau di sekolah karena semuanya tuh kayak jirtu gitu loh, Ma. Kan kamu mau yertu. Tapi kan nanti jadi jirtu orang yang main. Di kelas kamu enggak, we can still think about it, whether you mau berenang, mau basket, mau apa lagi sih, futsal, mau taekwondo, mau apa itu terserah Kenan, tapi Kenan harus ngambil aktiviti yang habis sekolah itu. Oke, nanti mama yang daftarin. Oke. Nanti pikir aku futsal, Mama. Oke. Futsal. Nggak mau basket aja biar tinggi. Kalau basket mah susah banget. Aku nggak suka kalau basket mah suka kena mata, sama hidung, sama mulut. Duh, bolanya. Emang kamu pikir futsal enggak? Kalau futsal mah cuma kena kaki aja. Kaki ya. Iya, kayak for example ini tadi sepatunya keketatan nih, sorry ya. Ya, anak aku lecet. Anakku nggak bisa mulus ya. Kalau anak laki badannya nggak bisa mulus. Nih yang bocah ini juga sama. Ya Allah, nggak lihat itu di jidatnya. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Lagi main sendiri, kita lagi di situ. Semua tuh aman. Gedebuk sendiri kena mainan ini copel. Aku bilang astagfirullahaladzim. Padahal kita semua lagi duduk di bawah mainan, nggak ada angin, nggak ada hujan. Kalau nggak lecet itu tuh nggak afdol. PJ. Tapi kan so far everything is good. Jadi kamu harus kamu harus latihan nulis sama latihan baca. Kenan bahasa Inggrisnya udah bagus, tetapi bacanya tuh masih one word. Pengennya tuh udah fluent gitu, oke? Iya, Mama, this is why Mami gini loh, Mama boleh nggak Mama tuh besok kalau spelling English tuh Mama tuh kayak bantuin aku gitu. Boleh, aku disuruh beli itu game sama Miss Carrie. Game yang kita bisa susun kata-katanya itu loh. Game jadi yang ada ABC, terus ada tempat boardnya gitu. Nanti spelling kita kasih satu-satu gitu. Ya, because do you know why, Mommy? Because literally I'm not good at spelling, because spellingnya tuh biasanya tuh kayak long words gitu. Ya nanti pas kelas 2 lebih susah lagi, adaptability and cautious, like that ya. Oke, nggak apa-apa belajar. Kalau belajar mah nanti pelan-pelan bisa. And curious maybe, I forgot. Terus katanya kalau guru lagi ngomong tuh kalian dengerin dengan baik. Katanya gitu sih. Kok aku enggak? Aku enggak. Mama soalnya ngomongnya nggak baik-baik kayak guru gitu ya? Bukan, Mama tuh ngomongnya tuh kurang gede tahu di kupingku. Kurang gede apa lagi? Orang aku udah pakai urat kok ngomong gitu. Maksudnya aku tuh nggak suka kalau ya Allah, nggak basah ya habis main bola ya? Aku tuh nggak bisa kalau diteriakin, karena kalau diteriakin tuh jadi kayak suaranya tuh jadi kayak pengang ya? Bukan pengang, kayak jadi blurry, and then also itu tuh suaranya tuh jadi kayak ngomong seseorang yang lain gitu loh, Mas. It's called pengang. Itu pengang namanya. Iya, jadi katanya mamanya nggak boleh teriak-teriak, pengang kata anaknya tuh. Dia udah nggak paham bahasa pengang ya, tahu nggak? Bahasa pengang. Yang ngung, aduh ini berisik banget gitu. Jadi akhirnya kata-katanya nggak kedengeran, pengang ini gitu loh. Kalau teachernya ngomong, hai Kenan, gini-gini bagus ya kan. Kalau mama, Kenan gitu ya. Hai Bu. Halo. Apa kabar? Ibu Fitri makasih banyak ya. Matur nuwun sami-sami. Ini nggak apa-apa ya, aku sama Oh iya. aku senang. Kesha, aku senang lihat videomu pas makan bebek Donalda Degedung Doro. Iya benar. Aku sering lihat di YouTube-nya loh. Ada YouTube. Jujur aja kalau jadi orang tua itu kan anak-anak jadi percobaan ya. Iya kan? Pasti karena kita sendiri kan first time jadi orang tua gitu loh. Ya kita sebisa kita, semua orang tua pasti punya niat baik buat ngebesarin anaknya gitu kan. Cuma niat baik aja kan nggak cukup tanpa ilmunya, tanpa ininya gitu. Nah, jadi itu pertama pengen kayak gitu. Yang kedua,
wah, membesarkan anak di zaman edan nih kan. Udah kayak gitu Bu, maksudnya anak-anak sekarang lebih pintar loh dari kita gitu. Malah justru kayak gini tuh pertama ya pasti pengen tahu perkembangan anaknya, yang kedua masukan buat akunya sendiri, karena apapun itu reportnya untuk si anak ini dalam kondisi apapun penanganan lebih cepat kan lebih baik gitu. Harapannya begitu gitu. Jadi ya sebenarnya udah agak lama sih Bu, cuman kan ya dia waduh kelupaan lagi ke ini lagi ya biasa kalau mama kan jadi nanti Keisha sama Bu Indah. Oke. Bu Indah bisa kenalan, buka maskernya sedikit biar Keisha kenal wajahnya Bu Indah. Nah, sama Bu Indah. Bu Indah ini temannya anak-anak, kan? Udah kenal kan? Nah, ini Bu Indah yang sehari-hari dengan anak-anak. Nanti nggak ada mama, tenang aja. Tenang aja, cuman berdua. Aku juga nggak ada. Monggo, mau di sini. Kakak mau di mana? Mau di sini? Mau di bebas mau di mana? Kalau di sini malah lebih enak sini. Nanti aku sama sini ya. Ini kita duduk sini. Oke. Nah, oke. Nggak apa-apa Ibu, nanti saya tinggal dulu. Nanti 1 jam lagi saya datang lagi. Oke. Ini setengah jam. Ini setengah jam. Setengah jam. Iya. Setengah jam kalau ngobrol-ngobrol aja kan nggak terasa. Iya. Nah, ya kan? Ini nunggunya udah lama karena aku bilangnya udah lama, tapi aku sendiri nyari jadwalnya. Aku bilangnya udah lama kan. Udah biar bisa santai dengan Bu Indah. Nanti Bunda di sini, Mama di sini. Nanti tinggal tanya lagi. Nanti 1 jam lagi aku kesini. Gitu ya? Aku main dulu ya. Main dulu. Siapa namanya? Latisha. Dipanggilnya siapa? Bisa. Oke, cuman nggak bisa di video ya? Iya. Ada instrumennya tuh. A few moments later. Annyeong. Dipanggil. Sudah, it's your time. Sudah selesai. Sudah dua-duanya. Udah selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi lancar ya? Iya, lancar. Kooperatif. Kooperatif. Nggak yang diem aja gitu, enggak kan? Kooperatif. Bawel ya? Fokus juga. Fokus ya? Fokus. Si kanannya fokus. Yang cowok? Yang ini siapa? Keisha. Kalau yang cowok kurang lebih 15 menit gitu Oh, lah. okay. Iya. Terus setelah ngapain gitu kan? Ngerjakan lagi. Ya, Matur nuwun. Ya, matur Salam nuwun. hormat ke Bapak. Siap Inje. disampaikan nanti. Parah. Begitu, ternyata masih hari Senin nanti hasilnya. Sebetulnya jujur sebagai orang tua sih ada deg-degannya juga ya. Namanya kan ketika anak itu ada A, B, C misalnya masukan-masukan dari psikiaternya nanti menjelaskan kalau misalnya ada sesuatu yang kok anakku gini, anakku gitu. Nah itu bagaimana kita sebagai orang tua harus melawan denial. Jadi dari sekarang aku harus siapin mental. Mudah-mudahan semuanya lancar dan apapun hasilnya, tujuannya kan adalah supaya kita bisa sebagai orang tua juga bisa back on track dan kasih yang terbaik gitu. Karena setiap orang tua aku yakin nggak ada yang salah ataupun benar dalam mendidik anak, karena semua punya niatan karena cinta, karena sayang, kita pengen kasih yang terbaik. Tapi kadang-kadang yang terbaik pun nggak cukup, jadi kita pun butuh masukan dari profesional gitu. Oke, sampai di hari Senin nanti ya, doakan aku. Bismillah.